Hai guys, welcome back di Alts Update. Alts Update kali ini sesuai dengan sebagian request dari teman-teman. Ada beberapa yang tanya seputar update daripada Cardano. Jadi terakhir kali saya update Cardano itu, wait a second teman-teman ya. Harusnya sih lately ini kita masih lumayan sering bahas soal Cardano ya. Dan terakhir saya update Cardano itu adalah sekitar seminggu yang lalu. Jadi sekitar 7 harian yang lalu. Nah, apa ya update yang terbaru seputar si Cardano ini? Sebenarnya nggak terlalu banyak yang mungkin akan saya updatekan ya. Pada dasarnya saya masih ngebet against Cardano, terutama bukan against sih, betting on Fossil Hard Fork. Karena saya cukup yakin ya istilahnya ini sentimen positif bisa dimanfaatkan gitu. At least sampai dengan September tanggal 22 gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman, wait a second ya, saya prepare dulu. Jadi kalau teman-teman lihat dari Discord, ini update saya seputar Cardano. Saya nggak update terlalu banyak, saya cuma update simple aja, buy. Pokoknya kalau dari saya, strategi saya simply long gitu ya. Karena memang kalau saya ngelihatnya ya kita ngikutin sentimen daripada si hasil hard fork aja. Nah terakhir saya long position itu Cardano sekitar di kapan nih ya? Kayaknya sekitar tanggal 30 Agustus ya. Saya ada open lagi setelah terakhir sempet udah lumayan lah. Sebelumnya saya sempat profit lumayan ya di Cardano, udah sempat oke banget ya sampai 0,54 dolar itu udah lumayan cuan lah ya. Tapi kemudian kan dia breakdown nih ngikutin situasi daripada si Bitcoin. Jadi kemarin saya sudah TP 50% dan lain sebagainya. Intinya saya exit dan saya punya strategi untuk re-entry long lagi ketika harganya terkoreksi gitu. Dan saat ini bagi saya posisi kita di Cardano itu sudah sesuai dengan ekspektasi lah ya. Karena ikutin harga Bitcoin juga kan, Bitcoin turun, Cardano-nya turun. Tapi sekarang kan balik lagi nih, kita ngelihat sentimennya cenderung positif menjelang Fossil Hard Fork. Dan itu sebetulnya wajar gitu. Sekarang kita ngelihat deh, berkaca dari histori ya, berdasarkan Alonso Hard Fork yang dilakukan oleh Cardano pada kisaran September tahun lalu. Jadi 13 September, ini menurut saya menarik. Jadi kayak setahun abis itu sekarang Fossil Hard Fork gitu ya. Setahun yang lalu ternyata precisely di tanggal 13 September ya. Ini istilahnya di hari Selasa nih. Ini precisely 1 tahun ya dari Alonso Hard Fork. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di Alonso Hard Fork itu, guys? Jadi kalau kalian lihat berkaca dari historical data ya, dari 13 September, which is itu di kisaran angka area sini ya. Nah, ini 13 September, setelah 13 September yang terjadi berikutnya adalah Cardano cenderung turun. Nah, sebenarnya apakah ini salahnya si Alonso Hard Fork itu sendiri? Kalau menurut saya sih enggak juga, karena memang dari November itu sentimen ke market itu cenderung negatif ya. Kita sama-sama ingat, teman-teman harusnya sama-sama ingat sih, waktu itu pengumuman pertama kali The Fed ya akan mereduce balance sheet itu di kisaran November. Jadi memang ya sentimennya negatif gitu yang menyebabkan Cardano turun juga. Nggak cuman Cardano tapi semuanya ya, termasuk Bitcoin dan kawan-kawan gitu. Tapi sebelum Alonso Hard Fork yang terjadi itu adalah sentimen positif, dan ini memang mungkin mudah ya untuk naik seperti ini karena posisinya lagi bull run. Kalau saat ini dia bisa naik dari harga maybe dari kisaran harga 0,4 ke 0,55 aja itu naiknya udah sekitar 31% gitu. Dia bisa naik sampai, kalau orang sebagian ada yang expect bisa nggak nih $1. Kalau menurut saya sih mungkin akan sulit ya, karena dia butuh naik 2 kali lipat dari harga saat ini gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia naik mungkin sampai kisaran range 0,65 aja, itu menurut saya masih possible gitu. Nah, ada beberapa dari sisi technical analysis yang saya pengen sharing sama teman-teman. Kalau misalkan kalian yang udah follow YouTube saya sejak lama, follow Cardano update saya sejak lama, harusnya teman-teman inget ya, kita sempat bahas tentang Cardano membentuk sebuah falling wedge pattern, dan falling wedge ini itu sudah berhasil di break. Nah sebenarnya kalaupun kita ngelihat situasi saat ini, kita nggak bilang ini dalam keadaan yang oke banget gitu untuk prepare for bullish gitu ya, karena posisinya dia ngebentuk cenderung descending triangle pattern, which is kalau kalian searching descending triangle pattern itu kecenderungannya negatif ya, seperti yang kita udah bahas di video yang lalu. Akan tetapi perlu diingat bahwa triangle pattern ini cenderung bilateral. Jadi kalau kalian lihat ya secara struktur, triangle itu biasanya dia bergerak dalam 5 wave, dan in the end dia bisa aja breakout ke atas gitu ya. Kalian bisa lihat di mana nih ya, ini mungkin yang cocok ya. Jadi kalau misalnya bear market ketika ngelihat descending triangle, harusnya sih kecenderungan itu negatif ya. Akan tetapi descending triangle itu bukan berarti dia nggak bisa naik gitu ya, bisa juga
ya. Jadi sekali lagi kalau kita ngelihat triangle pattern terbentuk, intinya sih kalau bagi saya ya, pada intinya adalah ini adalah sideways gitu loh. Posisi di mana market itu sedang tersideways. Nah, yang menariknya adalah kalau kalian zoom out di time frame weekly, ini sideways-nya itu adalah di area major support ya. Kalau saya bilang di beberapa video terakhir, ini adalah support sejuta umat ya. Buat siapapun yang ngelihat Cardano di harga saat ini, menurut saya ya ini adalah harga yang cukup menarik karena dekat sekali dengan supportnya gitu loh. Dan baru aja teman-teman saya sempat bahas ya di study time tentang post analysis gitu. Salah satu yang menjadi faktor saya, pendorong saya untuk transaksi itu adalah ketika risk reward yang ditawarkan itu ideal. Dalam artian ya kalau misalkan resikonya saya bisa cover, resikonya menurut saya masih bisa saya terima, tapi reward yang ditawarkan itu menarik gitu loh. Which is kalau kita let's say blindfolded gitu ya, let's say harapannya kalau Fossil hard fork sukses gitu ya, kalian lihat penempatan stop loss di major support, targetnya itu masih bisa sampai ya istilahnya to the moon gitu ya, tapi kita nggak expect istilahnya untuk Cardano naik sampai ke langit ke-7 gitu. Makanya di video ini juga saya bakal kasih pandangan saya tentang possibility Cardano bisa juga drop ke harga yang lebih rendah dari harga saat ini ya. Dan worst case scenario-nya itu seperti apa gitu loh. Jadi saya istilahnya saat ini ongoing long position, lagi running ya posisinya, tapi saya nggak terlalu confident gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih masih ada sekitar 10 harian. Dan kita ngelihat kemarin ada pembahasan kan, sempat saya sampaikan juga ya, CPI mungkin bisa bawa kabar baik buat posisi market crypto, karena sampai dengan saat ini forecastnya CPI itu cenderung turun 0,4%. Berarti kan kabar baik nih istilahnya untuk market stock maupun market crypto. Nah, kalau misalnya CPI itu benar-benar dirilis turun, ini harusnya kan akan ada relief rally lanjutan lah untuk market cryptocurrency. Dan harusnya Cardano itu akan menjadi salah satu yang kena impact ya. Dari sisi teknikalnya, ini yang saya perhatikan ya. Pertama, posisi selling pressure itu kan signifikan, kencang ya, turun dalam, bahkan terakhir sangat signifikan. And then kalau kita lihat ya, somehow di area ini tuh mulai slow down gitu ya. Jadi kalian perhatikan aja nih istilahnya dari segi momentum. Bayangin mobil yang lagi melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba di area tertentu dia mulai ngerem, dia slowing down. Apa penyebabnya? Apakah mungkin karena dekat dengan istilahnya lampu merah kah? Atau mungkin memang di sini ada polisi yang istilahnya nahan laju kecepatan mobil tersebut gitu ya. Ya kita nggak tahu apa yang bisa nahan di sini. Tapi kalau bagi saya ya udah jelas harusnya Fossil hard fork dan sentimen positif yang dihasilkan ya. Walaupun ada beberapa kabar buruk kayak terakhir ya istilahnya ada bug dan lain sebagainya, tapi kesolidannya Cardano Army itu masih bisa maintain harga Cardano di atas support critical ini. Nah, sekarang kita berbicara untuk worst case skenario-nya. Apa yang terjadi jika Cardano mengulang sejarah? Dalam arti begitu hard fork bukannya positif, malah cenderung negatif. What happens ya? Pertama perlu di note guys, di sini masih ada trend line yang istilahnya tuh kalian bisa gunakan untuk menjadi patokan harga atas ya. Makanya kalau kalian lihat di sini saya take profit pun sebenarnya nggak expect sampai ke langit ke-7 kayak yang tadi saya bahas gitu. Tapi at least dia naik sampai di kisaran harga 0,57 aja, menurut saya itu udah lumayan oke gitu ya. Saya udah profit lumayan banget dari cuman setup ini aja gitu. Dan kalau kita perhatikan, ini kan sebetulnya ada trend line yang berpotensi menjadi resistance strongnya. Which means kalau yang terjadi adalah setelah dia naik kemudian kita ter-reject kembali. Nah, ini yang perlu diwaspadai guys. The next potential penurunan itu adalah di kisaran range price $0,15 ya, dan itu di kisaran area ini ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena terdapat area imbalance di sini ya. Kalian bisa lihat naik impulsif, tidak ada pullback untuk dia create semacam support, which is kalau misalnya harga Cardano drop dari sana, next potential support yang kuat itu hanya ada di kisaran 0,13 sampai $0,15. Makanya area tersebut harus dipantau gitu loh. Tapi kalau misalkan dari saya, selama kita belum break dari major support, berarti sentimennya harusnya masih cenderung positif. Jadi kalau buat saya nih, dengan posisi saat ini strategi saya ya guys ya, saya kan masih ada ongoing position di long Cardano, dan ada beberapa ya saya belilah istilahnya di spot dengan sentimen saat ini gitu. Jadi yang saya pertimbangkan adalah stop loss geser ke break even ya. Jadi saya still betting on Fossil hard fork, tapi posisi saya sudah tidak ada resiko. Kalau misalnya kalian mau menambahkan argumen misalnya, tapi kan ini naiknya kemungkinan ada potensi cuman korektif aja nih dari penurunan terakhir yang agresif ini gitu. Nah,
ini kembali lagi tergantung ya, kita ngelihatnya dari sisi sentimennya gimana gitu loh. Kalau bagi saya, seandainya memang sih kita ngelihat ada potensi ini kenaikannya hanya untuk korektif saja. Tapi selama sentimen masih mendukung dan masih ada possibility market secara fundamentally ataupun secara news itu masih bisa dipump, ya saya akan coba follow the trendnya gitu loh. Tapi kalau misalkan secara price action, to be honest, saya memang nggak terlalu confident. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang juga mempertimbangkan hal sama ya, terus kalian merasa bahwa cukup riskan nih nge-hold gitu loh, nggak ada salahnya kalian bisa juga considering untuk taking profit dulu, maybe 50% portion ya di take profit dengan stop loss dijaga istilahnya. Kalau misalnya kalian mau zoom in ke time frame hourly-nya, bahkan kita bisa menggunakan informasi dari support level terakhirnya atau trend line terakhirnya untuk menempatkan stop loss area ya. Dalam artian kalau misalnya dia breakdown, ya udah saya mungkin exit nggak dengan profit sebanyak ini gitu loh, tapi at least dari harga saya entry di 0,44 ya, dan 0,44 which is di bawah sini ya teman-teman ya. Ya di bawah sini lah ya, 0,4467 sampai ke harga segini itu saya masih ngantongin 11% ya. Dan menurut saya masih oke lah ibaratnya teman-teman. Jadi consideration saya untuk Cardano saat ini seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat dari time frame hourly-nya sebenarnya menarik. Karena kita udah berhasil break dari resistance yang nahan Cardano selama beberapa hari terakhir. Dan posisi kita bisa dikatakan sedang create base gitu. Nah, kembali lagi nih, yang kita lihat kan saat ini skenario-nya adalah descending triangle. Dan kalau mengacu dari teorinya, seandainya posisinya lagi bull, ya ini bukan bull market lah, istilahnya bull trend lah kalau menurut saya. Maka ini bisa kita copy, lalu kita geser ke sini dan kalian lihat ya, apa yang terjadi. Ada possibility, ini sekarang A wave, B wave ya, maybe ini C wave and then D wave, terakhir A wave ya. Ya kira-kira gitulah ya. Kita lihat Cardano berada di dalam ini udah lebih dari 5 wave gitu. Jadi maybe nextnya adalah breakout ya, dan mungkin kita akan ngetes ke area resistance majornya di time frame daily, dan itu di kisaran 0,55 sampai 0,54 dolar ya, which is agak di atasan lah ya di kisaran range price ini, karena memang sebelumnya ini sempat create base gitu. Jadi saya pikir untuk Cardano itu ya update yang saya pribadi sedang perhatikan. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman tanya worst case scenario, ada, kita tetap harus perhatikan karena memang histori sendiri menunjukkan bahwa setelah hard fork sebelumnya Cardano itu bukan cenderung positif, melainkan malah cenderung negatif. Tapi bukan berarti kali ini bisa sama gitu ya, mungkin aja kali ini bisa berbeda. So itu aja mungkin pertimbangan saya. Jadi mudah-mudahan update saya di Cardano kali ini bisa cukup menjelaskan buat teman-teman semua yang sebelumnya request seputar Cardano. Dan thank you so much for watching. I hope kalian bisa dapetin informasi yang ideal. Thank you, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.